Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Farah, dosen Mikroekonomika 2, Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Nah, ini adalah rangkaian video dari game teori, mungkin rangkaian yang terakhir ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai repeated games. Di video-video sebelumnya, secara umum kita sudah membahas dua jenis permainan sebelumnya ya, yaitu permainan simultaneous, yaitu permainan yang dilakukan ketika pemain mengambil keputusan secara bersamaan. Nah, model-model aplikasi dalam oligopoli yang sudah kita pelajari di situ adalah model Bertrand. Kemudian kita juga sudah belajar model Cournot. Dan kita juga sudah belajar model Hotelling. Kemudian sekuensial adalah permainan di mana pemain bermain secara berurutan. Aplikasi dalam oligopoli yang sudah kita pelajari adalah model Stackelberg. Nah, di video kali ini kita akan membahas permainan ketiga yaitu repeated games. Nah, untuk semua yang sudah kita pelajari baik simultaneous, sekuensial maupun repeated games nanti meskipun ada relaksasi asumsi nanti ya simultaneous dan sekuensial kita mengasumsikan informasinya bersifat sempurna, kemudian non-cooperative game gitu ya. Non-cooperative tidak ada kerjasama dan permainannya dilakukan sekali selesai. Nah, dalam kaitannya dengan itu, kita akan membahas repeated games, yaitu sebuah permainan yang dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya adalah permainan Bertrand yang berulang-ulang, diulang-ulang sampai 5 kali. Permainan Cournot yang diulang-ulang, Hotelling yang diulang-ulang, gitu ya. Kemudian, karena ini diulang-ulang, gitu, pengulangannya tergantung ya, bisa 5 kali, 10 kali, maupun tidak terhingga. Nah, untuk membahas repeated games, permainan yang tadi kita ulang-ulang itu kita sebut sebagai stage game. Maksudnya stage game tadi kalau permainan Bertrand atau perang harga, kita ulang berkali-kali sampai tak hingga misalnya. Stage game-nya adalah permainan Bertrand itu sendiri, ya. Nah, kemudian stage game ini diulang-ulang berkali-kali, kita simbolkan dengan GT. Ya, T-nya itu adalah waktu pengulangannya. Nah, secara umum permainan diulang-ulang itu ada satu dalam waktu tertentu atau terbatas. Permainan finite gitu ya, terbatas. Misalnya diulang 5 kali bisa kita tuliskan G sampai 5 kali. Bisa juga tidak berbatas sampai selamanya, infinite, misalnya, sampai tak hingga ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah secara sederhana definisi dari permainan repeated yang dimainkan secara berulang-ulang. Nah, contoh yang akan kita gunakan kali ini adalah permainan Prisoner's Dilemma ya, Prisoner's Dilemma. Ada yang ingat prisoner dilemma Nash equilibriumnya apa? Nah, Prisoner's Dilemma. Ya, ini adalah permainan prisoner dilemma yang tidak diulang-ulang, simultaneous hanya sekali. Untuk permainan simultaneous, one shot sekali dilakukan, informasi sempurna dan non-cooperative, kita menggunakan konsep equilibrium apa? Ya, konsep equilibrium Nash equilibrium. Kita sudah mempelajari juga bahwa Nash equilibrium dalam Prisoner's Dilemma tersebut adalah lapor ya, yang di sini saya tandai dengan tanda kuning. Di sini saya tandai dengan tanda kuning. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika Prisoner's Dilemma ini kita ulangi misalnya 2 kali ya. G2. Nah, agar lebih mudah untuk merepresentasikan permainan ini, permainan Prisoner's Dilemma yang diulang 2 kali tidak kita tampilkan dalam bentuk normal form, tapi kita bisa gambarkan dalam bentuk extensive form seperti ini. Ya, ini adalah bentuk extensive formnya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu ya.
Ingat di sini ada dua pemain 1 dan pemain 2 ya, pemain 1 dan pemain 2. Prisoner dilemma sendiri bisa digambarkan kalau cuma satu kali selesai di titik 2.1 ini ya. Nah, ingat bahwa ketika kita membahas mengenai sequential game, ketika ada extensive form dalam bentuk kemudian digabungkan dalam garis titik-titik, ini artinya pemain kedua ketika harus mengambil keputusan apakah harus lapor atau diam, dia tidak tahu sebenarnya pemain pertama itu lapor atau diam. Jadi pada prinsipnya ya ini permainan simultan yang digambarkan dalam bentuk extensive form. Nah, karena ini prisoner dilemanya adalah 2 kali, maka kita lakukan cabang berikutnya. Di bawahnya sama, dimulai dari pemain 1 ya, kemudian dilanjutkan dengan pemain 2. Pemain 1, pemain 2. Ya, strateginya masih sama, lapor dan diam. Nah, kemudian di titik terakhir kita punya payoff. Payoff, Anda mungkin bertanya dari mana dapatnya payoff ini ya. Payoff ini semuanya dibangun juga dari model prisoner dilemma yang simultaneous dan one shot. Misalnya saya akan contohkan yang paling kiri 2 dan 3 ini ya, 2 dan 3. Ini dapatnya dari mana? Ingat yang pertama selalu untuk pemain 1, yang kedua adalah untuk pemain 2. Di sini kita lihat pemain pertama memilih memilih lapor, dan pemain kedua juga memilih lapor. Kalau keduanya lapor, maka keduanya mendapatkan berapa? 1. Berarti untuk pemain pertama adalah 1 ya. Untuk pemain kedua juga, saya naikkan di sini aja ya. Mungkin di sini. Untuk pemain pertama adalah 1. Untuk pemain kedua juga adalah 1. Ya. Tapi belum selesai karena kan permainannya diulang. Kita lihat lagi pemain kedua. Kita mulai dengan kalau pemain keduanya adalah 1 tadi ya. Pemain keduanya juga left, kemudian left lagi. Berarti tambah 1 ditambah 1. Berarti harusnya berapa? 2. Ini salah ketik ya. Berarti ini bukan 2, 3. Harusnya 2. Mohon maaf. Saya akan hapus nih. Nggak bisa dihapus dia. Saya timpa aja ya. Harusnya 2. Ya, kita cek lagi yang 41. Kita cek lagi, siapa tahu saya salah lagi. Masih sama, left ya, berarti 1. Jangan lupa belum selesai. Kalau pemain 1 left, pemain 2 lapor, pemain 2 diam, pemain 1 lapor, pemain 2 diam, berarti 3, pemain 1 dapat 3, pemain 2 0 ya, berarti plus 3 ditambah 0. Berarti kita 4, 1, benar ya? 4, 1. Kita cek lagi yang 1, 4. Left masih tetap ya, 1 untuk permain keduanya karena left lapor itu LL. Kemudian yang kedua adalah pemain pertama diam, tapi pemain keduanya adalah lapor. Diam, lapor, kita dapat 0, 3, berarti ini tambah 0. Ini tambah 3, berarti kita punya 1, 4. Benar kan ya? 1, 4. Nah, untuk permainan repeated ya, karena diulang-ulang, berarti kan kayak sekuensial, kita menggunakan subgame perfect Nash equilibrium. Anda ingat kalau subgame perfect Nash equilibrium kita menggunakan apa tekniknya? Menggunakan backward inductions. Mari kita mulai dulu dengan timing yang kedua ya. Nah, ini 2.
Kita mulai, saya pakai pulpen merah untuk menandai cabang yang relevan. Kita perhatikan dulu pemainnya siapa, pemain kedua tentu, berarti kita lihatnya adalah payoff yang kedua. 2, 1, lebih tinggi 2, berarti ke sini. Ya, kemudian 4, 3, saya tanda ini ke sini. Kemudian 1, 0 ke sini, kemudian 3, 2 juga lapor, kemudian 4, 3 juga lapor, kemudian 6, 5 lapor, kemudian 3, 2 lapor, kemudian 5, 4 juga lapor. Yang diam berarti tidak relevan lagi. Sekarang kita mundur ke belakang. Ya, berarti ke pemain yang pertama di sini. Antara apakah dia akan memilih lapor atau diam. Berarti antara ini dan ini ya. Sekarang kita melihatnya adalah pemain yang pertama. Ingat yang D, D, D sudah tidak relevan lagi bagi kita. Kita bandingkan antara 2 dan 1, berarti lebih tinggi 2, berarti ini yang relevan. Kemudian 4 dan 3, 4 yang relevan, kemudian 4 dan 3, kemudian 1 dan 0, pemain 1 ya relevan sini, kemudian 3 dan 2. Oke. Berarti yang relevan adalah yang lapor. Sekarang kita mundur ke belakang lagi. Kita akan bandingkan antara sisi ini dan sisi ini ya. Pemainnya adalah pemain kedua. Berarti kita bandingkan antara 2 dan 1. Lebih tinggi 2. Yang merah ini kita bandingkan dengan yang sini. Untuk pemain 2, 4 dan 3 lebih besar 4. Sekarang adalah stage terakhir, bandingkannya berarti cuman kita bandingkan antara ini, yang garis, dan yang ini. Pemainnya siapa? Pemain 1. Berarti bandingkan antara 2 dan 1, 2 lebih tinggi, berarti ini. Nah, saya akan kasih stabilo ya. Berarti ini nih yang relevan untuk kita adalah jalur yang ini ya. Nah, Nash equilibriumnya apa? Nash equilibriumnya tetap bukan subgame perfect. Nash equilibriumnya apa? Tetap lapor atau berarti bisa saya tuliskan seperti ini nih. SPNE-nya apa? SPNE-nya adalah, disingkat aja ya, strateginya nggak usah saya tuliskan. Lapor untuk pemain 1, lapor untuk pemain 2, gitu ya. Lapor untuk pemain 1, lapor untuk pemain 2. Apakah sama Nash equilibriumnya, subgame perfect Nash equilibrium untuk permainan Prisoner's Dilemma repeated ini dengan Nash equilibrium untuk Prisoner's Dilemma yang hanya one shot? Iya, sama ya. Jadi ketika yang kita simpulkan di sini adalah kalau ada permainan repeated games yang diulang-ulang dalam batas waktu tertentu, dalam contoh ini diulang 2 kali, maka Nash equilibriumnya apa? Maka subgame perfect Nash equilibriumnya apa? Ya, Nash equilibrium dari stage game di setiap periode. Kesimpulan ini bisa saya tuliskan sebagai berikut. Jika ya ada repeated game ya, jika dalam repeated games, dalam sebuah repeated game ya, sebuah repeated games yang diulang-ulang ini ya, mungkin lebih repeated games. Dalam repeat game, kemudian stage gamenya
punya Nash equilibrium yang unik, ya. Yang unik itu berarti ada satu yang unik. Maka repeated games tersebut, ya, GT, di mana T-nya itu harus terbatas, finite, dengan T kurang dari itu, ya. Maka GT memiliki subgame perfect Nash equilibrium yang unik pula. Yaitu apa? Nash equilibrium dari stage game-nya. Ingat, ini hanya kalau T-nya finite, ya, kurang satu. Jika dalam repeated game, stage game punya Nash equilibrium yang unik, maka repeated games tersebut yang diulang sampai batas tertentu akan memiliki subgame perfect Nash equilibrium yang unik pula, yaitu Nash equilibrium dari stage game-nya kurang nih di setiap periode. Nah, Nah, kalau Anda lihat tadi, ya, di dalam, balik lagi, ya, kalau kita lihat dalam prisoner dilemma ini, yang kita ulang 2 kali, di stage game-nya apa, ya, prisoner dilemma. Ya, 1 kali simultaneous prisoner's dilemma. Apakah prisoner dilemma punya Nash equilibrium yang unik? Iya, yaitu lapor-lapor. Di setiap stage game-nya, kalau Anda lihat, Nash equilibrium-nya lapor-lapor kan, ya. Setiap stage game Nash equilibrium-nya adalah lapor-lapor, ya. Jadi apa? Subgame perfect Nash equilibrium dari prisoner's dilemma yang diulang 2 kali apa? Ya, lapor-lapor, karena dia adalah Nash equilibrium dari stage game-nya. Sebelum kita akhiri, saya mau nanya pertanyaan terakhir, ada berapa subgame di dalam permainan Prisoner's Dilemma yang kita ulang ini? Yang ada di dalam gambar, Anda bisa lihat kira-kira ada berapa subgame-nya. Ya, di dalam gambar kalau Anda lihat ada 5, ya. Ada 5, ini adalah 1. Ingat, subgames tidak boleh memotong. 1, 2, 3, 4. Ini adalah subgames, proper games juga. Kemudian game itu sendiri adalah 1 subgame. Sehingga total kita punya 5 subgames dari gambar yang Anda lihat di dalam kaca Anda. Terima kasih. Ini adalah video pertama berkaitan dengan repeated games. Saya akan ulang sedikit bahwa tadi di dalam repeated games kita akan menggunakan konsep equilibrium seperti yang kita gunakan di dalam sequential games, ya, yaitu subgame perfect Nash equilibrium. Nah, untuk permainan repeated games ini, nanti dibedakan menjadi permainan yang diulang-ulang sampai batas tertentu, finite, dan permainan yang diulang sampai berulang-ulang tanpa batas waktu tertentu. Dalam video ini yang kita pelajari adalah permainan yang diulang-ulang dalam batas waktu tertentu. Contoh yang kita tunjukkan tadi adalah permainan Prisoner's Dilemma yang diulang hanya 2 kali. Ternyata subgame perfect Nash equilibrium-nya adalah lapor-lapor. Terakhir yang kita pelajari adalah dalam sebuah repeated games, jika stage games-nya memiliki Nash equilibrium yang unik, yang tunggal, yang 1, maka repeated games
repeated games gitu ya, yang disimbolkan dengan GT, yang diulang sampai batas waktu tertentu, dia akan memiliki subgame perfect Nash equilibrium yang unik dan tunggal pula. Yaitu berupa apa? Berupa Nash equilibrium di setiap stage game, di setiap waktunya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.